Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bab partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, pastikan kamu sudah like video ini dan juga subscribe channel YouTube-nya ya, supaya tidak ketinggalan informasi ataupun video pembelajaran selanjutnya. Adik-adik, seperti kalian ketahui, tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrof karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Ada yang ingat melalui apa? Iya, melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dari bahan-bahannya adalah karbon dioksida dan air. Nah, seperti kita ketahui bersama, karbon dioksida itu bentuknya gas, air bentuknya cair. Tapi ketika dia bereaksi, dia menghasilkan zat lain yang berbeda yaitu glukosa atau C6H12O6. Nah, partikel pembentuk dan partikel hasilnya ini sangat berbeda sekali sifatnya ya. Nah, tetapi semuanya ini ada persamaan. Baik karbon dioksida, baik air, oksigen maupun glukosa, dia memiliki atom-atom yang sama, yaitu tersusun dari atom karbon yang disimbolkan dengan C, atom hidrogen yang disimbolkan dengan H, dan atom oksigen yang disimbolkan dengan O. Nah, walaupun mereka memiliki atom yang sama, tetapi karena penyusunannya berbeda ya atau komposisinya berbeda dan cara bergabungnya itu berbeda, maka sifatnya pun akan berbeda. Nah, inilah yang disebut partikel penyusun benda atau makhluk hidup. Walaupun partikelnya dalam hal ini atomnya sama, tetapi kalau berbeda penyusunannya, ini akan memiliki sifat yang berbeda. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan partikel? Ya, partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Partikel dalam kehidupan kita ini ada 3 macam. Ada dalam bentuk atom, ada dalam bentuk molekul, dan ada dalam bentuk ion. Nah, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, masih ingat ya perbedaan unsur, perbedaan senyawa, dan materi itu apa? Ya, ini sebenarnya pelajaran kelas 7. Bagi kamu yang ingin mengulang kembali, silahkan kamu cek di playlist Ibu ya. Di playlist materi IPA kelas 7, cari babnya klasifikasi materi. Oke, selanjutnya molekul adalah gabungan 2 atau lebih atom melalui reaksi kimia tertentu. Kemudian ion adalah atom atau molekul yang bermuatan karena kehilangan atau kelebihan elektron. Nah, kita misalkan, contohnya misalkan hidrogen. Hidrogen itu simbolnya H. Satu hidrogen itu dikatakan atom hidrogen. Nah, tetapi di alam hidrogen ini bentuknya tidak satu, dia diatom atau 2 atom atau dituliskan H2. Maka hidrogen ini di alam adanya dalam bentuk molekul. Begitupun oksigen. Oksigen ini simbolnya O. Kalau satu itu namanya atom oksigen. Tetapi yang ada di alam kita ini oksigen bentuknya 2 atau dituliskan O2. Ini namanya diatom atau molekul oksigen. Nah, ketika hidrogen dan oksigen ini bereaksi dengan reaksi tertentu, maka dia dapat membentuk air atau H2O dengan komposisi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi kimia tertentu. Jadi, hidrogennya 2, oksigennya 1, dia bisa membentuk yang namanya air. Gitu. Nah, air ini dikatakan molekul karena gabungan dari 2 atom atau lebih. Sampai di sini paham ya?
Nah, adik-adik, tubuh kita pun sebenarnya tersusun atas unsur. Ada unsur-unsur penting yang menyusun tubuh kita. 96% tubuh manusia ini tersusun atas oksigen, karbon, ya, hidrogen, dan nitrogen. Nah, sisanya ini kalian bisa lihat ya, ada kalium, ada fosfor, ada kalsium, ada sulfur, dan bahkan ada kromiumnya juga gitu. Nah, semuanya itu unsur-unsur tersebutlah yang menyusun tubuh kita. Jadi, unsur itu juga penting, bukan hanya ada pada benda, tetapi juga menyusun tubuh kita. Oke, sampai di sini adik-adik paham ya? Nah, adik-adik, atom ini ternyata dia memiliki bagian-bagian kecil yang lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan subatom. Nah, sebelum berbicara tentang subatom, kita akan sama-sama mengetahui sejarah perkembangan model atom. Nah, yang pertama, atom ini di-launching atau dikemukakan oleh John Dalton. Jadi, John Dalton ini menyatakan bahwa atom ini adalah diibaratkan sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, teori ini kemudian berkembang lagi, terpatahkan oleh teori Thomson, di mana ya, atom ini merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron. Ya, jadi kebayang ya, bola seperti roti, kemudian ada kismis di tertentu, kismis ini diibaratkan sebagai elektronnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi teori Rutherford, di mana ya, atom ini berbentuk bola. Di tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Nah, inti atom ini terdiri atas proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron, gitu ya. Jadi si inti atomnya ini diputari atau dikelilingi oleh elektron. Nah, perkembangan selanjutnya ini ada dari Neil Bohr, di mana ya ini kurang lebih sama dengan yang diungkapkan oleh Rutherford. Jadi ada inti atom. Inti atomnya ini terdiri dari proton dan neutron, ya. Nah, kemudian elektronnya dia berputar mengelilingi inti atom. Nah, perbedaannya kalau menurut teori Bohr ini, si elektronnya ini dia berputarnya pada lintasan tertentu atau pada orbitnya yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan kulit atom. Jadi ada kulit-kulit atom yang mengelilingi inti atom. Nah, disitulah elektron berputar. Nah, teori terbaru tentang model atom ini ada yang namanya teori mekanika kuantum. Ini kurang lebih sama dengan Bohr ya, jadi ada inti atomnya yang terdiri atas proton dan neutron. Kemudian ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom, tetapi bedanya pada mekanika kuantum ini elektronnya itu dia berada pada posisi yang tidak dapat ditentukan. Ya, yang pasti dia berada pada awan elektron. Ya, lihat di gambarnya, dia bentuknya seperti awan. Nah, seperti itu adik-adik perkembangan teori atom. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mengenal lebih dalam tadi ya subatom atau bagian-bagian dari atom. Nah, kita akan mengupas teori atom dari Neil Bohr. Jadi tadi kata Neil Bohr ini, atom ini ada inti atomnya yang terdiri dari proton dan neutron, ya, dan dikelilingi oleh elektron pada kulit atom tertentu atau pada lapisan-lapisan atom di orbitalnya, di orbitnya. Nah, kalian sudah tahu apa itu proton, neutron, dan elektron? Jadi yang dimaksud dengan neutron ini atom yang tidak bermuatan. Kalau proton, atom yang bermuatan positif. Di gambar ini, proton warnanya merah. Di dalamnya ada tanda positif, artinya dia bermuatan positif. Sedangkan elektron yang digambarkan dengan warna hijau, dia bermuatan negatif. Oke? Nah, lihat ya, yang di tengahnya itu adalah inti atom. Inti atom itu tadi katanya terdiri dari proton dan neutron.
Nah, sedangkan elektron ini berkeliling di lintasan di kulit ya. Yang hijau ini ada pada kulit-kulit tertentu itu posisi elektron. Nah, berdasarkan teori Bohr ini ternyata elektron ini dapat berpindah kulit ya dari kulit satu ke kulit yang lainnya. Hanya elektron saja ya yang dapat berpindah tempat dari kulit satu ke kulit yang lainnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya atom yang bermuatan atau yang biasa kita sebut ionisasi. Nah, ketika gambar ini kalian lihat, ketika ada satu proton, satu neutron yang menjadi intinya, kemudian dikelilingi oleh satu elektron yang berwarna merah, nah maka ini dikatakan atom netral karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Kemudian ketika ada gambar yang ini, satunya lagi, kalian bisa lihat intinya itu tersusun atas 2 proton dan 2 neutron. Kemudian elektronnya yang mengelilingi hanya 1. Nah, atom tersebut dikatakan atom positif karena jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton. Nah, yang terakhir ini kebalikan. Ya, di sini hanya ada 1 proton di tengah, kemudian elektronnya ada 2 mengelilingi inti atom. Ini dikatakan atom negatif karena jumlah elektronnya jauh lebih besar atau lebih banyak dibanding dengan jumlah protonnya. Oke, itu yang dimaksud dengan ion tadi ya disebutkan. Jadi kalau ion itu berhubungan dengan elektron. Elektronnya berlebih, maka disebut dengan ion atau atom negatif. Kalau elektronnya kurang, itu ionnya dinamakan ion positif. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian adik-adik, kita akan membahas tentang nomor atom dan nomor massa atom. Jadi setiap unsur atau atom itu dia memiliki nomor massa dan nomor atom. Nah, kalian lihat X itu diibaratkan sebagai lambang atom atau lambang unsur. Yang A itu nomor massa, sedangkan Z yang di bawah itu adalah nomor atom. Nah, yang dimaksud dengan nomor atom ini adalah jumlah protonnya. Nah, atau jumlah elektronnya. Jadi, ya, dalam keadaan normal, suatu atom atau suatu unsur ini harusnya memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Sehingga dia dikatakan tadi ya, netral. Nah, ini disimbolkan atau disebutkan dengan nama nomor atom yang simbolnya Z. Nah, kemudian atom atau unsur ini juga memiliki nomor massa. Nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, kalau kita mau mencari jumlah neutron, tinggal dikurangkan saja nomor massa dikurangi nomor atom. Atau A dikurangi Z. Oke, biar tidak pusing, kita lihat. Ini ada unsur kalium, ya. Kalium ini dia memiliki di bawah itu ada tulisan 20, di atasnya itu 40. Nah, kalau kita ibaratkan dengan rumus yang di atas, itu yang 20 itu Z-nya atau nomor atomnya. Nah, kalau sudah kita tahu nomor atomnya 20, berarti kalium ini dia memiliki jumlah proton 20 ya, dan jumlah elektronnya juga 20 karena disamakan atau diibaratkan sebagai Z-nya atau nomor atom. Nah, kalium ini dia punya nomor massa 40. Kalau kita sudah tahu nomor massanya, sudah tahu Z-nya atau elektron dan protonnya, maka kita bisa mengetahui jumlah neutronnya dengan cara ya, mengurangkan A dengan Z atau mengurangkan nomor massa dikurangi nomor atom. Dalam hal ini 40 dikurang 20, maka neutronnya sama dengan 20. Sampai di sini paham ya adik-adik ya? Oke,
Kalau paham, kita akan sama-sama mengerjakan soal berikut. Nah, kita contohkan, kita lihat ya, nomor 2. Itu nomor 2, nama atomnya helium. Lambang atomnya He, ya ditulisnya. Nah, helium ini dia memiliki jumlah elektron sama dengan proton yaitu 2. Dan memiliki neutron 2. Sehingga kalau ditanyakan Z itu kan sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti pasti jawabannya 2. Kalau ditanyakan A atau nomor massa, tinggal jumlahkan saja proton dengan neutronnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga lambangnya ditulis He, yang di bawahnya itu 2 karena dia Z-nya. Kemudian yang di atasnya itu 4 karena A-nya atau penjumlahan proton dengan neutron. Mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan Ibu. Nah, tabel ini belum lengkap. Silahkan kalian lengkapi di buku catatan kalian. Oke adik-adik, untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana pembentukan ion, bagaimana pembentukan ikatan kovalen ya di materi video selanjutnya ya. Pastikan kamu sudah like video ini dan subscribe channel YouTube-nya serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Oke, adik-adik, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.